Salam Bu Vika, selaku dosen pembimbing mata kuliah Prinsip Pembelajaran dan Asesmen yang Efektif. Salam semangat untuk rekan-rekan semuanya. Saya, Diana Vita Anggraini, akan menyampaikan refleksi diri saya mengenai kegiatan micro teaching yang saya lakukan kemarin. Pada kegiatan micro teaching kemarin, saya menerapkan topik pembelajaran prinsip linear satu variabel untuk kelas 7 SMP dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Refleksi diri ini, saya menggunakan metode 4F. Yang pertama yaitu fact, dua feeling, yang ketiga ada finding, dan yang keempat future. Untuk fact, pengalaman yang ada pada saat kegiatan micro teaching. Yang pertama mengenai pengalaman saya kegiatan pembelajaran, dan yang kedua mengenai asesmen pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Saya menerapkan langkah-langkah yakni penguatan karakter. Berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran agar menanamkan karakter ketuhanan pada peserta didik. Mengecek kehadiran peserta didik. Hal ini tidak dilakukan pengecekan satu-satu, melainkan hanya menanyakan siapa yang tidak masuk. Hal ini dilakukan agar bertujuan untuk mengefektifkan waktu dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang ketiga, memilih gambar sesuai dengan perasaan peserta didik. Saya ingin memvalidasi perasaan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran, sehingga peserta didik berani dan mau mengungkapkan perasaannya dan merasa perasaannya mereka adalah dihargai. Yang keempat, membuat kesepakatan bersama. Hal ini agar peserta didik mampu bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Jika ada yang melakukan pelanggaran, bisa diingatkan kembali tentang kesepakatan bersama yang telah dibuat dan membuat peserta didik lebih disiplin dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki gambaran mengenai materi apa yang dipelajari. Yang keenam, menyampaikan asesmen yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar peserta didik mengetahui bagaimana langkah asesmen yang akan mereka lakukan. Yang ketujuh, memberikan pertanyaan pemantik berguna untuk mengetahui kesiapan awal peserta didik dengan mengaitkan dengan materi sebelumnya. Kegiatan inti, yang pertama saya menampilkan contoh permasalahan yang dapat memantik peserta didik untuk mengetahui cara penyelesaian dari pemahaman awal mereka. Yang nomor dua, mengajak berpikir bersama dengan peserta didik untuk menemukan langkah-langkah yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mulai berkelompok sesuai dengan pemetaan yang saya lakukan. Untuk pengelompokan ini, saya menggunakan hasil dari survei motivasi yang sudah saya lakukan sebelumnya dan juga menggunakan hasil dari penilaian kognitif pada materi aljabar, materi sebelum persamaan sebelum sistem linear satu variabel ini. Jadi di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Setiap kelompok mendapatkan LKPD berbentuk kartu soal yang berbeda-beda. Setiap LKPD memiliki tingkat kesulitan yang berbeda untuk setiap kelompoknya. Setiap kelompok menyelesaikan LKPD yang sudah disesuaikan tersebut agar mereka dapat mengerjakannya dengan langkah-langkah yang sudah dituliskan pada LKPD tersebut. Setiap kelompok akan maju perwakilan untuk menunjukkan hasil penyelesaiannya. Di sini saya melakukan secara acak siapa yang maju, jadi diharapkan semua anggota kelompok akan berusaha memahami setiap permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Peserta didik bersama guru membahas hasil pengerjaan yang sudah dituliskan dan diberikan penguatan pemahaman oleh guru. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, saya dan peserta didik menarik kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Peserta didik mengerjakan post-test secara individu dan mandiri pada lembar soal yang sudah saya bagikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum dan sebagai asesmen formatif. Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Saya memberikan kesempatan untuk peserta didik menyampaikan perasaannya, bagaimana setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hal ini.
Hal ini juga sebagai dasar saya untuk menjadi refleksi bagi saya untuk, pembelajaran berikutnya. Yang terakhir adalah penguatan karakter dengan berdoa pada akhir pembelajaran. Untuk asesmen pembelajaran, saya melakukan 2 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui minat peserta didik, eee, dan hasil penilaian kognitif pada materi sebelumnya, yakni materi aljabar. Ini sebagai dasar saya untuk melakukan pemetaan kelompok peserta didik, sebagai dasar saya juga untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah asesmen formatif yang meliputi asesmen penilaian individu dalam kegiatan berkelompok sesuai dengan rubrik yang telah saya buat, serta asesmen berupa post-test yang digunakan sebagai dasar refleksi dan mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini. Asesmen formatif juga sebagai acuan dalam asesmen for learning dan asesmen as learning sebagai dasar perbaikan proses belajar serta mengukur ketercapaian tujuan kegiatan pembelajaran dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah feeling. Perasaan melakukan kegiatan micro teaching ini, saya ingin memperbaiki lagi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di pertemuan berikutnya. Saya merasa perlu memperbaiki lagi rancangan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yakni salah satunya adalah memberikan asesmen yang efektif, sehingga dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan sebagai dasar refleksi saya. Yang ketiga adalah finding. Hal yang dapat saya pertahankan yakni dalam kegiatan pembelajaran menggunakan waktu dengan seefektif mungkin agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan sistematis dan lengkap sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat. Hal yang perlu saya ditingkatkan lagi adalah pemberian asesmen yang efektif harus dapat diperbanyak lagi agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perbaikan proses pembelajaran dan mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang terakhir adalah future. Manfaat kegiatan micro teaching ini, dengan melakukan kegiatan micro teaching ini saya dapat mengetahui hal apa saja yang perlu saya pertahankan dan hal apa saja yang perlu masih saya perbaiki lagi atau ditingkatkan. Dengan kegiatan micro teaching ini saya juga mengharapkan ada review atau masukan dari rekan-rekan maupun dosen pembimbing untuk menjadi masukan perbaikan di kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mohon masukan dari dosen dan rekan-rekan.